Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Aika Yulian dengan NPM 101224043. Saya dari kelas C2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan Ma'rifatul Insan yang di dalamnya terdapat Ta'rif al-Insan, Hakikatul Insan, Takotul Insan, dan Nafsul Insan. Sebelum membahas yang lain, kita harus mengetahui apa itu Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, secara sederhana, Ma'rifatul Insan bisa kita sebut dengan mengenal diri sendiri. Dan secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Yang pertama adalah Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Kita dapat menyimpulkan bahwa Islam merupakan sistem yang menjanjikan kebahagiaan, tapi kenyataannya tidak semua manusia menerima Islam dengan baik. Bahkan, banyak yang antipati dan memusuhi. Padahal, Islamlah yang menentukan nasibnya. Sebagai khalifah Allah di bumi, di mana untuk memenuhi itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sehingga manusia memiliki banyak kelebihan di antara makhluk yang lainnya. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit karena setelah penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepadanya. Dari unsur tersebut, manusia diciptakan menjadi 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Ketika kita bicara soal hati, kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan, di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Yang kedua adalah Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan pastinya mempunyai hakikat. Begitupun dengan manusia. Manusia juga mempunyai hakikat agar dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja hakikat manusia? Hakikat manusia yang pertama adalah makhluk. Ini adalah hal dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh manusia, bahwasannya dirinya hanyalah makhluk. Makhluk diciptakan alal fitrah. Maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Dan makhluk sendiri memiliki sifat yang dhaif atau lemah, fakir atau miskin, dan bodoh. Manusia tidak menyekutukan Allah sebagaimana fitrahnya, yaitu hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dimuliakan. Allah lebih memuliakan manusia dibanding makhluk lainnya. Di antaranya diberikan ruh ke dalam jasadnya, ditinggikan derajatnya jika taat dan dihinakan jika tidak taat. Allah memberikan ilmu kepada manusia sehingga dapat memanfaatkan alam untuk keberlangsungan hidupnya. Yang ketiga adalah dibebani. Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan dan fungsi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan beribadah kepadanya dan memberikan amanah sebagai khalifah di bumi. Yang keempat adalah bebas memilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan memilih kepada manusia, yaitu taat atau kafir. Allah tidak pernah memaksa manusia agar berislam seperti firman-Nya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Tetapi seharusnya manusia sadar bahwa ia telah berjanji tidak akan menyekutukan Allah saat dalam kandungan. Yang kelima adalah balasan atau pertanggungjawaban. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Allah pun memberikan balasan kepada manusia yang taat kepadanya berupa syurga, dan diberikan neraka bagi manusia yang tidak mau taat kepadanya. Selanjutnya adalah Taqwatul Insan atau potensi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah kering yang hina.
Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi kepada manusia, yaitu potensi akal, potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan hati. Hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Akal digunakan untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah. Sedangkan hati diciptakan untuk merasakan rasa cinta, rasa kasih sayang yang telah Allah berikan kepada setiap manusia. Penglihatan dan pendengaran, mereka adalah alat yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan adalah inti dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, taat, dan sebagainya. Nafsul insan merupakan pangkal kendali baik buruknya manusia secara keseluruhan atas kebebasan memilih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia akan memilih jalan yang takwa atau jalan yang kufur? Kemuliaan manusia dapat dilihat dari caranya mengendalikan hawa nafsu yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Nafsu mutmainah, di mana jiwa yang aruhnya ada di atas hawa nafsu atau yang selalu berorientasi kepada zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga jiwanya selalu mendapatkan ketenangan. Nafsu lawamah, jiwa yang aruhnya tarik-menarik dengan hawa nafsu yang selalu berorientasi dengan akal dan membuat jiwanya selalu menyesali diri. Dan yang terakhir nafsu amarah, jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Pada kondisi ini, syahwatlah yang berkuasa hingga akhirnya jiwanya selalu mengajak kepada kejahatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.